Tak pernah terlintas sama sekali di pikiranku, untuk bermain api dengan istri Om Arman, kerabat ayahku itu. Ya, meskipun semua itu akibat kecerobohan ayahku sendiri. Semua itu bermula, 1 tahun yang lalu, di mana, saat itu, aku harus mengikuti masa magang sebagai calon karyawan pabrik tembakau ternama di luar kota. Sebelum menjadi pekerja tetap, aku diharuskan magang dulu, sebagai percobaan di pabrik cabang selama 1 bulan. Sebenarnya, di sana, rencananya aku berniat untuk kos, tapi, itu ditolak oleh ayah, dan justru, ia memintaku untuk tinggal di rumah Om Arman, kerabat jauhnya. Mungkin tujuannya baik, yaitu, untuk menghemat biaya selama aku di sana. Padahal sebetulnya, aku kurang begitu senang, walaupun itu kerabat sendiri. Aku merasa kurang leluasa untuk melakukan apa-apa, tapi, berhubung ayah sudah menelepon Tante Wardah istri Om Arman, maka terpaksa, aku tinggal dengan mereka. Singkat kata, akhirnya aku tiba di kediaman mereka. Om Arman dan Tante Wardah memiliki 1 putra, yang usianya lebih tua dariku, namanya Bagas. Anak mereka juga sudah menikah, dan tinggal di rumah sendiri dengan istrinya. Biasanya, ia hanya akan pulang setiap akhir pekan, ia akan datang untuk menengok orang tuanya. Om Arman berusia 57 tahun, dan usia Tante Wardah sekitar 53 tahun. Di sana, aku menempati kamar Bagas, yang letaknya di bagian depan dekat ruang tamu, dan berdempetan dengan kamar Tante dan Om. Selain itu, di sana, ada ruangan gym yang biasa digunakan Om Arman dan istrinya, di waktu senggang. Sebenarnya, aku sudah kenal lama dengan Tante dan Om. Lantaran dulunya, mereka mengontrak rumah di dekat rumahku. Barulah setelah Om Arman naik jabatan, mereka harus pindah dan menetap di kota yang saat ini mereka tinggali. Om Arman sendiri, berperawakan gemuk dan botak. Sementara istrinya, Tante Wardah, nyaris tak berubah, hanya saja, ya, sedikit lebih gemuk, dan beberapa kerutan yang mulai tampak, tapi tetap cantik seperti dulu. Seminggu pertama tinggal di sana, aku mulai merasa nyaman, apalagi, kamarku seperti kamar-kamar lainnya, yang mempunyai AC. Selain itu, di sana juga tak banyak penghuninya, hanya Om dan Tante, serta seorang pembantu, itu pun, kalau Om ada di rumah. Lantaran pekerjaannya yang merupakan pengusaha, membuat pria itu jarang ada. Meski begitu, ada satu hal yang membuat aku sangat betah di sana, yaitu, kebiasaan Tante Wardah yang sering menggunakan daster berbahan tipis dan longgar di rumahnya. Dan tak ayal, pesonanya pun acap kali membuatku canggung. Mungkin, hal itu sudah biasa, tapi bagiku, hal itu lebih dari keindahan biasa. Selain itu, hampir setiap pulang dari magang, jantungku sering deg-degan, melihat beliau istirahat siang, dengan pintu dibiarkan terbuka. Belum lagi, kalau lagi fitness, keringat dan lain-lainnya bikin aku tak berani menatapnya lama-lama. Hingga memasuki minggu kedua, ada satu kejadian yang akhirnya membuat keakraban kami berubah. Aku tak ingat tepatnya hari apa, tapi, sejak pagi, aku agak heran, lantaran, Tante Wardah tak keluar di kamarnya. Biasanya, ia selalu menungguku, setiap aku hendak berangkat, atau pulang magang. Dan kata Bisari, pembantunya Tante Wardah, rupanya, beliau sedang kurang enak badan. Siangnya, saat aku istirahat pulang, aku pun menengoknya, untuk memastikan kondisi Tante Wardah di kamarnya. Kebetulan beliau baru saja selesai makan,
dan bersantai sambil nonton TV. Kata Bisari, tadi tante sakit ya, tanyaku, sambil berdiri di depan pintu. Cuma flu biasa kok Riz. Oh ya, kamu makan sendiri dulu ya, tante sudah makan barusan, sekalian minum obat, kata Tante Wardah, diselingi senyuman. Karena aku pikir hanya sakit biasa, akhirnya, setelah selesai makan, aku kembali berpamitan, untuk kembali ke pabrik. Sorenya, aku sempatkan diri untuk memastikan keadaan Tante Wardah di kamarnya. Waktu itu, ia sedang mengotak-atik ponselnya, sambil duduk. Gimana Tante, apa udah mendingan kondisinya, tanyaku. Iya nih Riz, demamnya sudah turun, sahut Tante. Mendengar hal itu, aku pun lega, ya udah kalau gitu, aku tinggal ke kamar dulu ya, ujarku, lalu hendak pergi dari kamarnya. Tapi, baru saja sampai di depan pintu, mendadak Tante Wardah memanggilku. Aris, kamu bisa bantu Tante ngurusin bentar gak? Tanya Tante. Waduh, tapi, saya belum pernah ngurutan, jawabku mengumbar senyum. Gimana kalau Aris panggilin Bisari, tanyaku. Mana mau dia kan alergi sama balsem, kamu ajalah, kamu kan nggak alergi sama balsem, pinta Tante Wardah, yang membuatku gelagapan. Belum lagi, ketika ia kembali berkata, itu pintunya sekalian ditutup aja, masuk nyamuk nanti, ucapnya. Sebenarnya, aku ragu untuk mengurut, tapi, lantaran sungkan untuk menolak mengobatinya, akhirnya, aku tutup pintu, lalu berjalan ke arahnya. Taruh dulu dong tasnya, lagi-lagi, Tante Wardah memerintahku. Dinginnya udara AC, tidak begitu terasa, akibat gerah yang tiba-tiba kurasakan, tepatnya, gerah karena jantungku mendadak deg-degan. Tanpa babi bu, Tante Wardah duduk membelakangiku, lalu, ia memindahkan semua padanya, hanya ada kacamata perlindungan tersebut, dan juga hanya persegi 3 itu padanya. Jantungku terasa berhenti berdetak saat memperhatikannya. Meski ada lipatan-lipatan, tapi, tetap saja, tak mengurangi keindahan panorama alam indah tersebut. Oh ya Riz, koin sama balsem ada di meja ya, ucapnya. Aku tak menjawab, tiba-tiba, ia langsung tidur di lantai, dengan membelakangi, agar dapat dengan mudah aku mengobatinya. Terus terang, tanganku begitu gemetar, saat aku membantu mengobatinya. Sebetulnya, aku pernah mengobati begitu, tapi, tadi aku sengaja beralasan, untuk menghindari tugas berat itu. Belum lagi, pandanganku yang selalu terarah pada simpang persegi 3 di depanku. Lambat laun, aku pun mulai terbiasa dengan situasi yang semula terasa canggung itu. Apalagi, selama terapi itu, Tante Wardah juga mengajak ngobrol, diselingi candaan ringan. Kamu pintar juga ya Riz, lama-lama, ucapannya terdengar biasa, tapi, entah kenapa, di telingaku, itu justru begitu membuat gejolakan dalam hatiku. Saya asal aja kok Tan, sahutku, dengan gejolakan yang mulai tumbuh. Ingin rasanya aku menanyakan, apakah, anugerah 2 tersebut ingin ku terapi juga, tapi sayangnya, aku tak berani mengungkapkan. Singkatnya, 1/4 jam kemudian, terapi itu pun selesai. Aku simpan balsem dan koin ke tempat semula. Setelah itu, ku ambil tasku, dan hendak berpamitan padanya. Makasih lo ya Riz, kata Tante Wardah dengan senyuman. Iya Tante, mudah-mudahan cepat sembuh ya, aku menjawab sambil membuka pintu, dan menutupnya kembali. Aku bergegas ke kamarku, dengan sesuatu itu, yang sedari tadi hormat, lantaran, karena refleksi itu.
Karena gejolakan yang sudah tak mampu kubendung, aku terpaksa untuk langsung mandi, dan melatih jemariku di sana. Malam harinya, saat aku dan Tante Wardah bersiap makan malam, rupanya, Mas Bagas pulang. Waktu kecil, aku dan Mas Surya memang cukup akrab, itulah sebabnya, kami tak canggung, bahkan, selesai makan, Mas Bagas mengajakku nongkrong di kafe langganannya. Sebelum kami pergi, satu kunci rumah dititipkan padaku, sehingga, nanti jika aku pulang, aku bisa masuk sendiri, tanpa membangunkan siapa-siapa. Singkatnya, selesai dari kafe, kira-kira hampir tengah malam, Mas Bagas mengantarku pulang. Ia langsung pulang ke rumahnya sendiri, sementara aku, langsung mengunci pagar depan, dan melenggang masuk ke dalam rumah. Tapi sialnya, pada saat aku di kamar, aku tak bisa langsung tidur, lantaran, tadi aku terlalu banyak minum air, dan alhasil, aku jadi sering bola-balik kamar mandi. Tapi, entah yang keberapa kalinya ke kamar mandi, sayup-sayupku dengar, derit pintu kamarku terbuka. Dengan berjingkat aku melongok, ku buka pintu kamarku, nampak Tante Wardah duduk di ruang keluarga, sambil mengamati ponselnya. Aku yang penasaran, lantas mengamatinya dari kejauhan. Kenapa Tante Wardah sendiri di sana tengah malam, pikirku dalam hati. Dan yang membuatku heran, tak lama kemudian, Tante Wardah mengeluarkan benda seperti tabung dari sakunya. Jantungku berdegup, tatkala Tante Wardah tiba-tiba meletakkan daster itu di lantai, dan tak menyisakan sesuatu pun, sambil bersender di sofa. Ia mulai menggunakan tabung tadi sebagai alat kebaikannya tersebut. Aku menahan napas, dan menyangka, jika pemandangan alam itu hadir di depan mataku. Jarak antara aku dengan Tante memang tak terlalu jauh, sehingga, bisa ku dengar seruan dan nyanyian merdu dari tempatku. Aris, iya betul, seperti itu Riz. Aku tersentak mendengar seruannya itu. Kukira, aku salah dengar, tapi, begitu Tante Wardah kembali melajukan tabung LPG itu, seruannya makin jelas di telingaku. Aku tak tahu, apakah Aris itu namaku, atau nama orang lain yang diucapkannya. Tapi yang pasti, selama aku di sana, tak pernah ada orang lain datang menemuinya. Detak jantungku makin tak beratur. Sebenarnya, aku masih ingin memperhatikan siaran tersebut, tapi, berhubung khawatir Tante menyadari keberadaanku, maka aku putuskan, untuk kembali ke kamarku. Aku terus terbayang sesuatu itu, aku jadi heran, kenapa Tante Wardah seperti itu, sementara suaminya masih ada. Entahlah, aku juga tak tahu, dan sejak hari itu, selama tinggal di rumah Tante Wardah, aku harus berjuang ekstra keras, menahan gejolakan itu, tapi rupanya, usahaku gagal, lantaran, ada kejadian yang tak aku harapkan terjadi padaku. Tepatnya, di hari Sabtu paginya, entah kenapa, Tante Wardah mengajak untuk fitness bersama. Yang membuat gejolakan itu bergejolak pertama adalah penampilan Tante Wardah. Aku masih bisa menghalau diri, lantaran, aku sering membuang muka saat bersin. Tapi, selesai fitness, gejolakan itu kembali bergejolak. Tante Wardah keluar dari kamar mandi yang ada di ruang fitness, dengan kain lap setelah bersih-bersih. Dan tak pelak, suasana saat itu membuat gejolakan itu makin berapi-api. Tapi, itu hanya di lubuk hatiku, lantaran, lagi-lagi aku memalingkan muka, dan pura-pura sibuk membereskan peralatan fitness, sampai Tante Wardah berlalu, dan masuk ke kamarnya. Usai sarapan, aku pamit pada Tante Wardah,
untuk jalan-jalan sebentar, dan mengalihkan pikiranku dari hal-hal baik tadi. Jam 2 siang, aku kembali dengan membawa oleh-oleh kue untuk tante dan om. Tapi rupanya, kudapati rumah dalam keadaan sepi. Biasanya, kalau hari Sabtu, Om Arman pulang jam 1. Sehingga, aku letakkan kue tadi di dapur, lalu memutuskan untuk istirahat di kamarku. Tapi, di saat aku hendak memejamkan mata, mendadak aku dikejutkan oleh suara ketukan di pintu. Aku berdesir, ketika Tante Wardah berdiri di ambang pintu, dengan dasternya. "Udah makan kamu, Riz?" tanya Tante Wardah. "Udah, Tan, tadi aku makan di luar," sahutku. "Riz, tolong obati refleksi lagi dong, bisa kan?" pinta Tante, sambil tersenyum penuh arti. Tentu saja aku gelagapan, aku bermaksud akan keluar kamarku, karena aku pikir, aku akan mengobati di ruangannya. Tapi, ia lebih dulu melangkah masuk. "Di sini aja nggak apa-apa kan, Riz, ngobatinnya," ucapnya. Belum sempat aku menjawab, Tante Wardah lebih dulu menutup pintu, dan mengunci. Aku terpaku di tempatku, karena menyimpan kekhawatiran, akan Om Arman nanti akan pulang. Tapi rupanya, Tante Wardah bisa menebak kekhawatiranku. "Om Arman tadi udah pulang kok, terus dijemput sama Bagas, diajak ke rumah mertuanya, katanya sih, mau bermalam di sana," jelasnya. Aku jadi sedikit lega mendengarnya. Tapi, bersamaan dengan itu, Tante Wardah melangkah ke arahku, lalu duduk tempat peristirahatanku. "Kok Tante gak ikut?" tanyaku, menyembunyikan kegugupanku. Tadi beralasan, kalau Tante masih gak enak badan, padahal, males aja, jawabnya dengan tertawa kecil. Tiba-tiba saja berbalik di tempat peristirahatan. Aku begitu kaget, tapi, entah kenapa, ragu-ragu, kembali aku menterapi belakangnya itu. Aku hanya berharap, ia berbalik menghadapku. Sebab, jika itu terjadi, ia pasti kaget, menemukan sesuatu yang hormat padaku. Aku berusaha tetap tenang, karena, aku takut dianggap kurang ajar. "Terapi kaki dong, Riz," ucap Tante, dan tanpa banyak tanya, aku pun menurutinya untuk mengobatinya. Mula-mula, memang kaki saja, tapi lama-lama, hijrah ke singgasana. Tepatnya, di sekitar persimpangan kehidupan. Ia sama sekali tak protes, dan hal itu membuat pikiranku berkelana jauh. Meskipun udara kamar dingin karena AC, tapi, keringatku seakan mengucur. Mungkin, karena suatu dorongan gejolakan yang tertunda. Tapi, dorongan itu, justru membuatku tanpa sadar berkata, "Daster bikin susah, Tan." Untung-untungan aku berkata begitu, maksudku, andai ia tak berkenan, aku tak rugi, dan kalau berkenan, berarti rezekiku. Dan ternyata, yang kudapat adalah rezeki. Karena mendadak, Tante Wardah beranjak, dan meletakkan semuanya, dengan hanya tinggal perlindungan simpang persegi 3 bermuda. Aku sampai terpaku, bahkan tak sadar, aku sampai menelan ludah. "Kok gitu ekspresinya, Riz?" ucap Tante. Seketika itu, aku tersipu malu, dan menundukkan kepalaku. Ia lantas istirahat lagi, dan saat itu pula, gejolakan itu makin menggebu. Aku tak peduli nanti akan marah atau tidak, yang terpenting, cita-citaku bisa terkabul. Saat itu, saat Wa istirahat, kusiapkan perahu itu. Dan entah keberanian dari mana, sebuah rangkul tercipta. Ia tersentak seperti kaget, lalu terdiam. Aku yakin, ia tahu, jika ada perahu motor yang bersandar di benua itu. Dan anehnya,
Ia tak menghalau, bahkan, pada saat aku memindahkan perlindungan simpang persegi 3 bermuda, ia justru seperti oke-oke saja. Tapi, pada saat aku hendak mengajukan perahu motor itu, mendadak Tante Wardah berbalik menghadap. Tampak ia tersenyum, seolah memintaku untuk terus melanjutkan pekerjaan kebaikan itu. Akhirnya, sambil memberi sambutan, perahu motor pun melaju pada jalur baik itu. Dan saat itulah, terdengar seruan dan nyanyian. Tak pernah kusangka, cita-citaku selama 2 minggu terwujud. Saat itu, secara konsisten, perahu motor yang semula melaju sedang-sedang saja, berubah cepat, seiring berjalannya waktu. Dan tak ayal, musibah banjir bandang pun melanda. Dan ketika aku hampir tiba, mendadak ia beranjak. Dan hal mengejutkan terjadi, Tante Wardah menangkap pundi-pundi kebaikan yang terpancar begitu nyata. Berapa menit berlalu, kami masih sama-sama diam, dengan perasaan masing-masing. Sampai tak lama kemudian, Aris, kalau misalkan Tante masih perlu bantuan, kamu mau bantukan? Mendengar hal itu, tentu saja, aku mengangguk, dan tanpa menjawab, aku merubah haluan negara, untuk menjalankan misi kedua itu. Dan ya, sepanjang siang hingga malam itu, kami isi dengan kebaikan-kebaikan bersama. Aku seolah tak percaya, jika hari itu, Tante Wardah benar-benar mengeksplorasi kebaikannya. Namun sayangnya, kebaikan itu terjadi di minggu-minggu terakhir aku tinggal di sana. Beruntung, Tante Wardah pun tak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Setiap ada kesempatan, baik aku dan Tante, selalu menyempatkan waktu, untuk mengulang kebaikan bersama. Tentunya, diselingi obrolan, dan sambutan baik lainnya. Dan dari sanalah terkuak, sebuah fakta mengejutkan. Yang ternyata, Bagas, bukanlah putra asli Tante Wardah. Mereka merawat Bagas sejak ia masih kecil, yang mereka bawa dari panti asuhan. Dan rahasia lain yang diungkap oleh Tante Wardah yaitu, pernikahannya dengan Om Arman. Ternyata, hampir 2 tahun, mereka tak lagi bekerja seperti itu bersama. Om Arman ketahuan selingkuh, dan hal itu, mempengaruhi psikologis Tante Wardah. Pernikahan yang selama ini terlihat harmonis itu, hanya sandiwara belaka. Aku tercengang mendengar pengakuan belak-belakan tersebut, termasuk, kegemaran Tante Wardah yang sering melatih jemari untuk sekedar menyalurkan kebutuhannya. Dan hal yang membuatku lebih terkejut lagi, dengan terus terang Tante Wardah cerita, jika ia selalu bergejolak setiap kali terapi olehku. Ia juga mengaku, sangat bahagia bisa menyelesaikan masalahnya denganku. Tak heran, saat aku harus pulang, Tante Wardah menangis, karena berat melepas kepergianku. Tapi, mau tak mau, kami pun harus berpisah. Karena aku tak ingin rumah tangganya semakin hancur, lantaran kehadiranku di rumah itu. Biarlah rahasia itu tetap menjadi rahasia, yang akan menjadi kenangan, yang tak akan terlupakan untuk selamanya.